Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about what is a filling form. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu formulir isian, how to understand a filling form, and how to analyze a filling form. Bagaimana caranya kita memahami sebuah formulir isian dan bagaimana caranya kita menganalisa sebuah formulir isian. Happy watching guys! The learning objectives, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Number one, menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan pada formulir isian atau film form yang digunakan di perusahaan, bank, atau instansi lainnya. Number two, menjelaskan struktur teks dan unsur kebahasaan pada formulir isian yang digunakan di perusahaan, bank, atau instansi lainnya. And number three is memahami struktur teks dan unsur kebahasaan pada formulir isian yang digunakan di perusahaan, bank, atau instansi lainnya. Those are the learning objectives. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. So, what is actually the social function of filling form? Yang pertama akan kita ketahui apa sih sosial fungsi atau fungsi sosial pada formulir isian itu. Receiving truthful and appropriate information, menerima informasi yang terpercaya dan informasi yang tepat berkaitan dengan according to the needs, yang berdasarkan dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi, tujuan sosial atau fungsi sosial pada sebuah formulir isian adalah untuk memberikan informasi yang tepat dan terpercaya berdasarkan kebutuhannya. So, what is the next? What are usually the information written? Biasanya apa saja informasi-informasi yang ditulis pada formulir isian? Yaitu name, ada nama, kemudian address, yaitu alamat dari mana seorang itu berasal. Next is nationality, kebangsaan, passport number, nomor pasport, and the next is phone number or contact number, nomor telepon yang bisa dihubungin. And next is postal code, atau biasa sering kita sebut dengan kode pos. And the last one is gender, yaitu jenis kelamin. Do we still have? The next is city, kota di mana seorang itu berasal, atau nama kota di mana seorang itu tinggal. And many more. Masih ada banyak lagi informasi-informasi yang biasanya dibutuhkan pada sebuah formulir isian, tergantung pada jenis formulir isian apa. Kalau misalkan di bank, biasanya berbeda dengan formulir isian yang dibutuhkan pada saat kita melakukan pendaftaran di sekolah misalkan. Those are guys, the information that usually written in the filling form. Next is the example of the form. Kita lihat contoh-contoh dari formulir isian. Apa saja contohnya? Here is one of example. Di sini ada salah satu contoh dari formulir isian dengan judul reservation form, formulir pemesanan. Nah, di sini merupakan formulir isian yang berkaitan dengan pemesanan. Mari kita analisa ada apa saja pada formulir ini. Kita lihat satu persatu. At the top of the paper, there is a reservation form, the title. Di paling atas yaitu ada judul, yaitu reservation form. Maksudnya adalah formulir pemesanan. Next is there is tour name, ada nama pariwisatanya, kemudian tour date, tanggalnya, kemudian ada perintah please complete one form for each individual traveler. Isilah atau lengkapi formulir di bawah ini dengan nama masing-masing yang ingin melakukan traveling. Ada last name, ada first name, ada MI, kemudian ada address, ada city, telephone home, state, zip. Next is date of birth, rooming with, email address, emergency contact information, and then relationship and the telephone of the relationship, tour price, deposit amount, insurance, yes or no, and then final payment amount, deposit due date, final payment due date, payment information, and amount of payment, check number, cash or, yeah, this is cash. And next is credit card number, expiration date, and so on and so forth.
Nah, disinilah salah satu contoh dari formulir isian yang berkaitan dengan formulir pemesanan or reservation form. Di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa ada banyak sekali informasi yang dibutuhkan oleh pihak Premier Tours Global, seperti nama dan lain-lain yang bisa kita lihat pada formulir ini. Nah, pastinya setiap formulir isian yang dimiliki oleh setiap instansi, bank, kemudian sekolah, itu pasti memiliki formulir atau informasi yang mereka butuhkan yang berbeda-beda. Well guys, that is the example. Itulah contohnya. Do we still have the next? Oke, the conclusion. Kesimpulannya adalah, yang pertama, fungsi sosial dari formulir isian adalah memberikan informasi yang terpercaya, tepat, berdasarkan dengan informasi yang diminta. Oke. Kemudian di dalam formulir isian itu biasanya berkaitan dengan nama-nama, identitas seseorang, ya, dan tergantung apa yang mereka minta. Misalkan ketika kita ingin mendaftar sebuah instansi, ketika kita ingin mendaftar di sekolah, mungkin informasinya berbeda dengan informasi yang kita isikan pada saat kita ingin mengisi sebuah rekening bank atau ketika kita ingin membuat rekening baru di bank. Oke? Well guys, I think that's enough for the discussion today. We have talked about the social function of the filling form. Kita sudah mempelajari tentang sosial fungsi atau fungsi sosial dari formulir isian and some informations included in filling form, dan beberapa informasi yang tercantum dalam formulir isian. Thank you for watching and don't forget to subscribe this video. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.